lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah ridhoi. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. We are standing here to be a master of ceremony to the Muhadharah event tonight. I would like to read starting from opening, recite Quran, sambutan, speech, nasyid, and closing. Mari kita buka Muhadharah event kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada tilawah dari Ananda Sidki. Kepadanya dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ma lana nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar أتخذناهم سخريا أم زاغت أم هم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan event kita kali ini. Next performance akan ada sambutan dari Ketua OSIS. Kepadanya kami persilahkan. Allah Akbar. Allah Akbar. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ya mabad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia-Nya kita masih dapat di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah muhadarah akbar ini adalah muhadarah terakhir dari kepengurusan OSIS tahun 2022-2023. Tapi insya Allah muhadarah bakal ada tetap di masa selanjutnya yang dipimpin oleh siapa? El. Astagfirullahaladzim. Gak tahu ini tiba-tiba suruh sambut. Namanya. Terima kasih. Oh ya. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan sambutan. Dan terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang telah bersedia hadir. Dan saya ucapkan selamat dan semangat untuk para peserta yang akan tampil pada malam hari ini. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan khususnya dalam muhadarah ini, dari mulai mungkin barang-barang yang kurang memadai maupun waktu yang tidak sesuai dengan target. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua OSIS yang telah memaparkan sambutannya. Selanjutnya akan ada speech dari kelas 8 oleh Ananda Syafiq. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan cahayanya lah mengeluarkan kita dari era kejahilian ke era keilmuan. Aku muhuna uridu anatakalam anil hikmah. Hikmah adalah ilmu yang kita pelajari melalui kekuatan indera kita. Hikmah adalah ilmu yang
kalau digunakan oleh orang-orang yang benar, niscaya dia akan menjadi orang-orang yang siddiqin yang insya Allah masuk ke surganya Allah. Nabi Muhammad juga merupakan salah satu ahli hikmah. Padahal beliau tidak pernah menempuh pendidikan apapun, bahkan beliau buta huruf dan ummi. Hikmah adalah ilmu yang membuat orang bisa berkata benar meskipun dalam kondisi bercanda. Contoh, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang nenek-nenek, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" Wahai Rasulullah, di mana tempatku di surga? Rasulullah menjawab, "Tidak ada nenek-nenek di surga." Sontak nenek-nenek itu pun murung, kemudian pergi dari hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai nenek, kenapa kau bersedih?" Sang nenek menjawab, "Rasulullah telah berkata kepadaku bahwa seorang nenek-nenek tidak akan masuk surga. Lalu buat apa aku beribadah hingga sampai di usia setua ini, namun aku tetap bisa masuk surga." Kemudian datanglah Rasulullah SAW menemui nenek tadi. Bertanyalah Rasulullah SAW kepada sang nenek, "Wahai nenek, kenapa kau masih murung?" Sang nenek menjawab dengan jawaban yang sama. Lantas Rasulullah tersenyum hingga gigi serinya terlihat. Kemudian beliau melanjutkan, "Tidak ada nenek-nenek di surga dikarenakan semua penduduk surga merupakan orang-orang yang masih muda. Dan nenek pun akan kembali ke usia muda nenek lagi." Itulah contoh ahli hikmah yang tetap bisa berkata benar meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian ahli hikmah melakukan sebagaimana apa yang dia ucapkan. Kan tadi udah berkata benar. Nah sekarang tinggal perbuatannya. Orang-orang yang sering menyuruh kebaikan namun dia sendiri tidak membuat kebaikan, Allah mencela orang-orang itu dalam Quran surat kedua ayat 44 yang berbunyi, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala taqilun." Yang secara singkat maknanya adalah, apakah kepala akan digunakan untuk berpikir? Orang-orang yang ahli hikmah akan melaksanakan apa yang dia ucapkan, memperbuat apa yang dia ucapkan. Ahli hikmah juga pandai berkomunikasi, yaitu dia tahu bagaimana cara menyiarkan keindahan Islam sesuai dengan objeknya, kondisinya, kebiasaan sang objek dan juga apa yang akan disampaikan. Rasulullah SAW ketika diberi ilmu hikmah oleh Allah, maka masya Allah Rasulullah itu bahkan bisa berbahagia ketika bersama orang yang tertawa dan bisa merasakan rasa sedih ketika bersama orang yang berduka. Pernah suatu ketika ada seorang anak ini terlihat murung, padahal saat dia sedang menonton teman-temannya bermain. Datanglah Rasulullah SAW kepada anak itu sembari berkata, "Ada apa denganmu wahai anak kecil?" Anak kecil itu menjawab, "Wahai Rasulullah,
ayah saya syahid di medan perang dan sekarang saya tidak memiliki tumpuan hidup. Maka Rasulullah SAW bersabda, ridhokah engkau ketika Muhammad menjadi bapakmu dan Hasan dan Husain adalah saudara bagimu? Sang anak menjawab dengan senang, aku ridho ya Rasulullah. Maka setelah itu Rasul kemudian mencarikan baginya baju-baju yang bagus, mainan yang baru, sehingga disuruhlah kepada anak itu, bermainlah bersama kawan-kawanmu. Ketika anak itu sudah sampai ke anak-anak yang lain, anak-anak yang lain berkata, kau dapat baju bagus itu dari mana? Mainan baru itu dari mana? Sontak anak itu menceritakan bagaimana ayahnya syahid, kemudian bisa menjemput Rasulullah dan sebagainya. Hingga anak-anak perkumpulan itu berkata, kenapa bukan bapak kami saja yang meninggal? Ilmu hikmah juga merupakan ilmu yang universal, bisa diterapkan di berbagai macam kondisi. Salah satu contohnya kita bisa ambil hikmah dari hadis yang artinya adalah, jikalau salah seorang di antara kalian memasak makanan kemudian tidak sengaja tercium baunya oleh tetangganya, maka berbagilah dengan ia. Maka bagikanlah kuahnya. Maksud berbagi kuah di sini adalah bukan secara harfiah, di mana di saat kita sedang misalnya memasak kari atau opor kemudian tercium oleh tetangga, kemudian dikarenakan tercium tetangga, maka kita hanya berbagi dengan kuahnya saja, bukan begitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berbagi kepada tetangga, yang itu merupakan salah satu bentuk kesempurnaan iman. Namun, apakah hadis ini menyebutkan hanya untuk orang muslim saja? Tidak, karena itulah mungkin ada beberapa teman di sini yang punya teman non muslim, Kristen, Buddha, Hindu atau sebagainya. Ajaklah mereka sekali-kali untuk ditraktirin apa gitu, dikasih duit, dikasih makanan atau gimana. Kemudian pada saat ditanya, kenapa pengen gini? Jawablah, Nabi yang ngajarin. Itu adalah salah satu cara untuk menyiarkan keindahan Islam. Dan ilmu hikmah juga bisa digunakan di masjid. Kalau kita memiliki ilmu hikmah, masuk ke masjid pada saat sholat subuh, imamnya kunut, kita ikut kunut aja. Imam Ibnu Sholat, beliau mazhabnya Hambali, tapi beliau mengeluarkan fatwa jika imam kunut maka makmum aminkan. Jadi pada saat imam membaca doa kunut, Allahumma fiman adain, maka makmum jawabnya dengan amin. Maka tidak akan ada cerita di mana imam membaca kunut, Allahumma fiman hadain, makmum menjawab bid'ah. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan serta mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Tepuk tangan kepada Ananda Syafiq yang telah memaparkan izin. Selanjutnya masih ada perwakilan dari Ananda Aisyah. Time is yours. The Excellency Mr. Helme as the principal of Mutiara Islamic Boarding School, the respectable all the teachers and functionaries of Mutiara Islamic Boarding School, and the last, the honorable all of my friends whom I love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. May peace and salty be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to the Islamic era. Thirdly, I don't forget to say thank you very much to the Master of Ceremony, who has given me time to speak in front of you all. Standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title is Life Under the Guidance of Quran. As Muslims, we believe in the Quran as the only book revealed from Allah to the Prophet Muhammad. Al-Quran is the guidance for human life to get happiness in the world and hereafter. We know that Allah had also revealed the other holy book to the Prophet before Muhammad. Those are Torah to Prophet Musa, Zabur to Prophet Daud, and Injil to Prophet Isa as the guidance for the people in their period. Allah informs us that after Al-Quran, the people should not implement the creators of these books previous anymore. There are so many principal change and alterations in those books done by their own followers. Now the people have to believe and implement the teaching of Al-Quran because it is intended for all people all over the world until the end of time. Al-Quran is the greatest miracles as the proof of Muhammad's prophethood. Al-Quran has the most beautiful structure and the deepest meaning which is unparalleled to any of human creation. It contains complex aspects of human life, so that they will not go astray. Al-Quran tells us about the story of the past people, how they lived and how was the end of their life, to give us the lesson of God's nature. As Muslims, we must read, study, and implement the teaching of Al-Quran because it's the source of all laws, order, and truth. Quran is the best reading material to entertain our heart when in time of sadness, to strengthen us when we feel weak, to show our gratitude when we are happy, and to heal us when we feel sick.
Allah has said in Holy Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. We send down in the Quran that which is healing and a mercy to those who believe. Al-Isra 8:2. I think that's all my speech. I hope it is useful for you all. I'm sorry for any words or behalf that unpleasant your heart. Thank you for kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi